Selamat datang di Bapil, bahas film bersama dia Sasha. dan dia Bagas. Oke, hari ini Syah kita bakal review sebuah film yang udah kita bahas juga waktu itu, Yes, trailernya. trailernya sudah kita Judulnya bahas. adalah Seni Seni Memahami Memahami Kekasih. Nah, kemarin juga kita ke press con-nya, ke press screening-nya. Jadi seperti biasa mungkin kita langsung saja ke Menyapa Bagas yang ada di Epicentrum Epicentrum. ya. Langsung saja. Halo semuanya, seperti biasa gue lagi di SKS Epicentrum Jakarta. Dan hari ini gue lagi di press screening, press conference film yang disutradarai oleh Jehan Angga. Film yang berjudul Seni Memahami Kekasih. Ini gala premiernya, tulisannya gala premier juga sih itu. Jadi kita bakal nonton barengan, pasti gue bakal review juga setelah gue nonton. Ini kondisinya gue belum nonton nih. Jadi kita lihat dulu keseruannya seperti apa, press con-nya. Jadi lanjut aja. Banyak belajar dari film ini, pertama dari segi bahasa, terus juga range acting aku, karena ini sangat berbeda dari yang udah aku mainin sebelumnya. Tapi ya alhamdulillah aku dibantu sama teman-teman cast, seluruh kru, sutradara dan tim kreatif yang sangat keren, sangat hebat. Mungkin sekitar 1,5 bulanan itu ya, dari mulai pre-production, pas reading, workshop acting, sampai ya selama syuting aku juga tetap belajar. Kayak untungnya juga kita syutingnya di Yogyakarta, itu sangat membantu aku sekali karena ya setiap hari aku di hotel, apa misalnya jalan-jalan ke kafe atau coffee shop, itu orangnya juga berbahasa Jawa. Itu environment-nya juga membantu aku untuk lebih lancar lagi berbahasa Jawa. Dari awal benar-benar beda naskah, beda dialog aku tuh per satu kata. Jadi kayak kita nyari apa yang enak diucapin sama aku dan terdengarnya benar gitu. Banyak intonasi-intonasi yang aku harus pelajarin, misalnya katanya mungkin aku ngucapinnya benar, tapi karena intonasinya gitu nggak vibe, itu terdengarnya jadi kayak salah artinya gitu. Kita tuh kayak kok susah ya lidah aku gitu. Itu yang harus belajar. Jadi aku pas reading juga
rekam voice note terus aku dengerin juga setiap malam. Ya, tiap hari kita juga selain di luar kegiatan kita reading workshop segala macam ya, kita juga main, terutama di Jogja. Ya aku juga tanya-tanya juga ke Kalis, Mas Agus, terus ke Feby. Kita janjiannya kayak gimana? Aku banyak diskusi juga sama Feby, karena kan kita juga bareng terus gitu Sinnya. Aku juga waktu ditawarin untuk memerankan Mas Agus gitu, yang mana tadi dari mention sosoknya kan masih ada, sehat. Pasti kan juga belum baru. Pasti kan juga wah aku dikasih tanggung jawab yang besar gitu memerankan sosok Mas Agus gitu. Merupakan proses belajar yang panjang dan gak akan pernah ada berhentinya gitu, dan gak cuma sama kekasih ya, sama sahabat, sama keluarga, sama orang-orang terdekat. Maksudnya kita sebagai sesama manusia, maksudnya emang harus saling memahami satu sama lain, dan itu semua menurut aku emang ada sih. Ini bukan aku yang ngomong, tapi banyak orang yang ngomong Feby berhasil menjadi seorang perempuan Jawa Pantura yang punya karakter ceplas-ceplos, belak-belakan, dan mereka approve sih. Karena kan selama ini misal kayak di film juga stigma sebagai perempuan Jawa itu harus yang artikulasinya yang lembut gitu ya, Jawanya yang lembut, terus pokoknya yang anggun gitu ya. Padahal kan Jawa juga ada banyak sekali gitu. Jawa ada yang bagian Banyumasan, ada Pantura gitu ya, ada Jawa Timuran. Jadi Jawa itu diverse banget, nggak satu jenis gitu. Kalau saya ketika diperankan sama Elang ya karena pertama saya orang Magelang, dia orang Bandul, jadi kami merasa tidak punya banyak masalah, dan kebetulan saya itu dapat scene, jadi saya ikut jadi cameo di sana, terus bikin saya dapat kesempatan buat ngobrol banyak di lokasi syuting sama Elang, dan saya pikir ketika ngobrol sama Elang saya bener-bener kayak lagi ngobrol Elang, logatnya dan sebagainya sangat bisa meniru karena Elang itu banyak bertanya gitu. Mas kalau lagi miso gimana, kalau lagi marah gimana, kalau lagi jalan kakinya kayak gimana. Jadi Elang tipikal orang yang sangat rajin bertanya, dan saya suka sekali dengan sosok Elang. Pasti terutama untuk aku yang belum memahami kekasih sampai hari ini. Udah paham, tapi yang dipahamin belum ada aja. Tapi banyak faktor-faktor di dalam film ini yang bisa kita ambil, kayak keluarga, soal memilih pasangan, KDRT segala macem. Banyak banget yang bisa kita ambil dari film ini. Mbak Kalis ini kan maksudnya perempuan tuh kadang sesuatu yang mudah kadang suka dibikin ribet, alias suka kode-kode mintanya dimengertiin, tapi kalau misalnya orang yang lain gak ngerti marah gitu. Padahal sebenarnya yang paling gampang adalah tinggal ngomong aja apa maunya kan. Itu banyak banget perempuan yang melakukan hal kayak gitu, jadi ya relate paling di situ sih. Semoga kita semua memiliki perjalanan cinta yang baik-baik saja dan lancar-lancar saja. Hubungan itu seharusnya bukan susah kalimatnya, tapi rumit. Jadi menurutku ya, hubungan itu ternyata nggak susah tapi rumit. Aku baru 2 kali main film aja, dan ini kali pertama aku premier, jadi excited banget. Aku bersyukur bisa memerankan Rahayu karena emang film ini tuh nilainya bagus, kekeluargaan ada, cinta ada, terus buat masa depan juga ada. Jadi sebagai perempuan aku sangat mengapresiasi film Seni Memikirasi ini, dan semoga bisa dinikmati lagi. Tantangan yang paling besar selama aku acting adalah pas di Rahayu sih. Jadi aku ngerasa ternyata aku suka acting dan aku pengen mempelajari acting lebih dalam lagi. Saat syuting tentunya ada banyak pengalaman baru, sama ada banyak tantangan yang aku harus lewati. Salah satunya adalah waktu syuting film ini aku harus belajar bahasa Jawa. Nah itu menarik sekali tuh. Oh ternyata jadi aku belajar banyak kosakata bahasa Jawa. Misal kalau ini artinya gini, seperti itu. Actingnya juga harus maksimal biar bisa membawa hati orang lain ke scene tersebut, seperti itu. Aku belajar actingnya dari umur 6 tahun. Sekarang berapa? Sekarang 11 tahun. Oh, kira udah 22. Mas sih. Ya aku selalu merasa kalau film dengan latar berbahasa Jawa apalagi, dan tentu saja kayak syutingnya di Jogja itu menurutku udah hitungannya itu ngecit, karena udah nggak tak hitung kerja, karena ya kita tahu kalau udah di Jogja dimanapun tempatnya kita bisa pesan makanan dari situ ya. Ada beberapa joke yang spontan yang kita racik di pas di set, tapi ada beberapa yang sebagian besar juga kita, karena aku tektokan sama siapa namanya? Bush.
Mulyadi. sama Benny di scene ini karena aku tektokan bareng, jadi ada beberapa scene yang waktu kita pas reading juga udah dijahit gitu. Nah, ketika di set ada beberapa yang bisa dikulik lagi lebih dari itu. Nah, biasanya sih kayak gitu ya, Benny. Dan biasanya kita ketika ada ide itu, aku sama Yusil ngomong dulu sama Mas Jihan, Ya. Mas kayak gimana, dan sebagian besar diterima ya. Ya. Padahal ide-ide kita tuh yang kayaknya ini nggak bakal diterima, tiba-tiba beneran diterima sama Betul. Mas Jihan. Mungkin karena paling dekat dengan saya itu budaya Jawa, jadi sering diajak di film-film yang berbahasa Jawa. Tapi juga sebenarnya pengen juga di berbahasa yang lain juga, nggak cuma bahasa Indonesia. Misalnya Thailand juga bisa, jangan disuruh nyontoin ya. Beda lagi kemampuan. Sebenarnya nanti mereka akan nobar sih kayak satu fans club. Wow, bawa lightstick. Bawa Iya lightstick. dong. Udah nggak pakai live lagi sekarang. Mereka seneng banget sih karena kan sebelumnya aku juga pernah main film juga, tapi kan sekarang yang benar-benar tayang di layar lebar dan mereka emang menanti-nantikan ini untuk tayang. Mereka sebenarnya mendukung aku mau jadi penyanyi atau aktris atau dua-duanya sih. Jadi happy semua. Aku suka film yang emang dasarnya tuh ada budayanya kuat. Kebetulan kan masih sedikit ya untuk film, jadi aku kayak pengen coba pengalaman baru lagi sih. Kalau bisa yang berbeda-beda juga aku mau. Gak harus drama komedi yang bener-bener kayak 180 derajat. Aku pengen jadi orang yang protagonis. Oh, ya. Yang kayak pelarang gitu. Oke, semuanya jangan lupa untuk nonton film. Jangan lupa nonton film Seni Memahami Kekasih. Seni Memahami Kekasih. Tanggal 5 September di bioskop kesayangan kamu. Ya. mulai tayang tanggal 5 September 2024 di bioskop kesayangan Anda. Bye. Dan tayang mulai 5 September, bukan hanya tayang di tanggal 5 September ya. Tayangnya mulai 5 September. Sampai 2000 tahun kemudian tetap akan bayar. Mas enggak. Akan skap. Enggak. 10 tahun lagi juga masih enggak. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton. Jadi tadi merupakan keseruan dari Seni Memahami Kekasih ya, press conference dan juga press screeningnya. Tadi sempat nanya Siska juga, gue akhirnya nah menurut teman-teman gimana filmnya, mungkin yang udah nonton nih dan juga filmnya, kita komen lah di bawah gitu. Kalau gitu kita langsung saja kembalikan ke studio. Seni Memahami Kekasih disutradarai oleh Jayhan Angga dan dibintangi oleh Elang L. Gibran sebagai Agus dan Feby Rastanti sebagai Kalis. Film ini diangkat dari novel yang ditulis oleh Agus Mulyadi dengan judul Sebuah Seni untuk Memahami Kekasih. Pastinya film ini akan meng-highlight kisah cinta Agus Mulyadi dan Kalis Mardiasih sebelum menikah, penuh dengan canda tawa dan kebahagiaan dari Agus ataupun Kalis. Menceritakan tentang dua pasangan yang saling mengisi dalam kesederhanaan yang mereka punya. Agus adalah seorang blogger, penulis dan redaktur media yang berbasis di Yogyakarta. Sedangkan Kalis adalah seorang penulis dan aktivis yang peduli terhadap isu-isu sosial dan perempuan. Film ini menunjukkan perjuangan bagaimana Kalis dan Agus harus melewati cobaan hubungan satu sama lain. Dengan Kalis yang memiliki sifat keras kepala dan Agus yang memiliki sifat sebaliknya, yaitu berpikir cepat dan cenderung santai. Selain Elang L. Gibran dan Feby Rastanti, film ini juga dibintangi oleh Siska Saras, Yusril Fahriza, Devina Aurel, Benny Siregar, Inaima, dan Desi Genoveva. Jadi tadi merupakan sinopsis singkat dari film Seni Memahami Kekasih. Dan tadi sebelum syuting juga nih gue baru lihat notifikasi, story gue baru aja di-repost sama Cidesi. Waduh, terima kasih Ci Desi. Terima kasih Cidesi ya. So akrab ya manggilnya Ci gitu. Ya mungkin karena kebiasa gitu, karena dia kan dulu di Idola Ibu Kota tuh kan, manggilnya Ci Oh, gitu. gitu. Jadi sehat-sehat juga buat anaknya ya Ci nanti ya. Oh, dia udah punya anak ya? Lagi ini ya, lagi Lagi hamil. mengandung. Oh, yang lagi hamil itu. Yang lagi hamil, iya, kayaknya iya. perutnya makin membesar Iya, ya, iya, semakin setelah membesar. kita ke press con Kemarin. trailer, kemarin press screening, Iya. semangat buat Cidesi. Tapi ini tentang film, oke. Film. Balik lagi. Oke, jadi gimana kita mau review seperti biasa sih, karena kemarin kita udah datang juga, terima kasih juga sudah diundang. Gimana kita mau review, siapa duluan? Lu dulu deh. Oke. Jadi gue nggak ada ekspektasi sama sekali pas gue masuk bioskop. Karena kan ya ini intinya drama komedi, apakah ini bakal jadi generik gitu kan. Bahkan pertanyaan gue di press conference trailer waktu itu, gue nanya ini bakal jadi kisah cinta. Karena kan biasanya katanya ini bakal jadi kisah cinta ya, yang sebenarnya biasa aja gitu. Ternyata di dalam filmnya bumbu-bumbu yang dikasih pinter banget gitu, bikin orang-orang makin, ya karena ini drama dan komedi. Orang-orang tertawa. Walaupun sebenarnya awalnya gue sangat, pas di film tuh gue pas di awal film
gue ngerasa kayak gila cepet banget pacingnya tiba-tiba Iya, udah gue deket banget. ngerasa dragging sih di awal-awal film. Karena Dragging gimana kalau lo? karena menurut gue kayak nggak sesuai urutan, maksudnya kelihatannya tuh kayak lah kok tiba-tiba kesini gitu loh. Oh iya, itu makanya gue bilang lebih tiba-tiba kok mereka dekat gitu loh. Apa yang bikin mereka dekat? Oke lah, kalau misalnya bilang si Mas Agus ini adalah editor dari Mbak Kalis kayak oke, tiba-tiba kok mereka jadi dekat gitu. Apa triggernya? Mungkin itu yang gue kurang dapat di awal film. Di awal film lah ini. Walaupun menurut gue tuh krusial sebenarnya awal film ini. Jadi bikin makin bold gitu lah statement bahwa Mas Agus, Mbak Kalis ini adalah dua pasangan dalam kesederhanaan yang sedang menjalin untuk hubungan dan mencari cara agar bisa lurus. Gitu, gue ngomong apa sih? Tapi ya mungkin itu starting statement dari gue. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue juga, gue setuju sih sama lu yang bilang pacingnya terlalu cepat karena ya kelihatannya jadi dragging sih, karena kan di awal film kan kita harus namanya ngebangun chemistry, pas tahu-tahu kok udah deket kok. Emang sih diceritain kan karena dia editor, terus dia penulis, sering berhubungan segala macem, akhirnya semakin deket kan. Terus akhirnya dia ngejalanin yang namanya LDR kayak gitu-gitu kan. Cuman menurut gue terlalu cepat aja, tiba-tiba lagi ngebicarain tentang hubungan mereka, belum kayaknya feel-nya tuh belum berasa mereka lagi deket, tiba-tiba menceritakan ke sahabatnya. Iya, tiba-tiba ada sahabatnya juga gitu. Sahabatnya Kalis ya? Iya, sahabatnya Kalis. Kayak menurut gue terlalu tak gitu loh. Tak ya. Tapi selanjutnya menurut gue mulus. Ya itu, kenapa tiba-tiba gua ngomong ke sahabatnya? Karena banyak banget di sini sahabatnya Mbak Kalis yang sebenarnya cuma dilihat di awal sih. Paling ada satu yang menurut gua outstanding. Iya, benar. Yaitu Siska Saras. Siska di sini gua jadi Rahayu namanya. Iya, namanya ini gua bahas sekarang aja biar gua nggak lupa. Unexpectedly sangat apa sebutannya sih? Sangat-sangat bawang apa? Mengandung bawang. Iya, karena sedihnya tuh ternyata ada di Siska gitu loh, ada di Siska sedihnya. Itu yang gue nggak sangka dan dalam, ya benar. Dia bisa memerankan sosok perempuan yang memiliki trauma sama laki-lakinya dan itu dapat banget. Gue nangis ya. Dia nangis. Nangis. Karena mungkin yang relate dia kali ya, maksudnya secara keseluruhan di cerita padahal ini. Gue pas datang ke press screen ini agak-agak underestimate sih, karena film drama komedi yang di mana-mana di bioskop semua bikin film ya drama komedi ya gitu. kan? Apalagi Indonesia kan udah tahu banget kita. Kalau drama pasti identik sama komedi, udah gitu-gitu aja kan, kayak paling kayak drama biasa, ternyata gue bisa menangis di film ini. Ini sih sama pemeran anaknya. Oh si Jordan ya itu yang di sini keren banget. Namanya Akmal kalau nggak salah. Bukan nih, kok Nurholis. Oh Nurholis ya, kalau Akmal bapaknya. Enggak, Akmal bapaknya. Maaf lupa. Nurholis di sini ya, itu sebuah dia performance yang bagus loh. Wah, bagus ternyata. Dia yang bisa membuat aura-aura sedihnya tuh semakin berasa gitu. Makin dapet semuanya, jadinya kayak di satu scene itu kayaknya kalau Siska sendirian nggak akan sesedih itu ya, karena dibantu sama bagaimana si Nurholis ini berdialog, cara dia memanggil ibunya, terus bahasa Jawanya, bahasa Jawa yang halus banget itu loh. Terus kayak gue merinding, itu keren banget sih dia. Apalagi umurnya masih 11 tahun. Masih 11 tahun ya, gue juga pas lagi di doorstop kayak wah gila, baru 11 tahun nih bocah, tapi cara ngomongnya juga udah. Actingnya. Kalau kalian tadi di doorstop ya, wah itu sangat-sangat tertata gitu loh. Tertata cara ngomongnya. International school itu fix banget. Bukan Al-Azhar. Bukan. Kalau Al-Azhar saya dong. Tapi selain itu juga gue pengen ada nilai-nilai yang menurut gue juga dapat banget mungkin dari film ini kan, kalau Mas Agus di sini menekankan ke tanda kutip kemiskinan ya. Dan memang dapat ternyata lebih ke kesederhanaannya gitu loh. Kesederhanaannya dapat banget. Di sini Elang El Gibran memerankan Mas Agus tuh berasa banget mas-mas Jawanya gitu loh. Gue kira tuh bakal kayak ya udah gitu, cuma actingnya berasa, tapi ternyata tidak berasa acting. Terus juga selain itu juga siapa namanya, Feby Rastanti. Kirain nih, gue sudah underestimate sekali. Wah, medoknya bakal kurang kali ya sebutannya. Ternyata dapat banget. Kita berasa lagi benar-benar di daerah Jawa tengah sana lah, memerankan bagaimana sifat sosok seorang perempuan di era-era tahun
90-an, 2000-an yang egois banget, yang kalau pacaran tuh nggak mau diinin duluan gitu loh. Iya sih, siapa yang gengsinya tinggi. Iya Kalis, itu, ya. dan keras kepala. Keras kepala, gengsi. Ngambekannya lucu sih. Ngambeknya keras kepala, gengsiannya. Iya, yang nuntutnya aneh-aneh. Itu tuh. Iya. Kalau si Mbak Kalis ini sangat keras kepala gitu, pengennya to the point gitu. Yes. Sedangkan di sini Mas Agus di filmnya ya, gue nggak tahu di aslinya gimana, mungkin gitu juga sih. Di sini benar-benar kontradiktif dengan sifatnya Mbak Kalis. Santai gitu loh. Dia pengen kayak yang ada aja dulu kita urusin. Jangan ke depan terlalu jauh. Jadi kayak ada satu adegan di mana mereka ngomong pengen punya mobil dan segala macam. Itu kelihatan banget gitu loh cara mikirnya si Mbak Kalis sama Mas Agus tuh di sini ditunjukin gitu loh. Bagaimana cara Mas Agus berpikir lebih santai dan lebih yang ada dulu, dan Mbak Kalis yang waduh ntar masa depan gimana ya kalau misalnya udah nikah gimana ya gitu loh. Terus gue pengen ada komentar lagi nih saya tentang satu karakter yang menurut gue unexpected juga kali ya sebutannya ya. Di sini Devina Aurel sebagai sahabat terdekatnya Mbak Kalis dan satu kosan juga. Maaf nih Mbak Devina, bukan saya meng-underestimate, cuma maksudnya awalnya saya kira Anda bakal sebutannya apalagi kurang kali ya. Sebenarnya sebutannya ada lagi cringe, sebenarnya sebutannya cringe. Ternyata nggak se-cringe itu gitu. Gue bisa merasakan bagaimana cara Mbak Devina ini sebagai siapa namanya sahabatnya Mbak Kalis tuh lupa. Tapi intinya sahabat terdekat lah ya. Bisa membangun bagaimana cara meyakinkan Mbak Kalis ini bisa kayak mencie-ciein apa sebutannya cie-ciein gitu loh. Bahkan kalau ngomongin ceritanya karakter Mbak Devina di sini ada siapa Supangat. Yang pacarnya itu yang ya. pacarnya, yang ternyata beneran ada gitu loh. Pas di akhiran beneran ada gitu loh. Pas lagi kondangan itu. Kayak muka-muka Korea gitu ya. Iya. Dia bisa benar-benar menggambarkan bagaimana sahabat yang nggak harus selalu ada tapi selalu support gitu itu, ya. Selalu ada tapi selalu support gitu. Bisa sih. Itu sih paling. Lo ada lagi? Gue masih kepikiran sama aktingnya, chemistry antara si Rahayu dan si Akmal. Rahayu dan Akmal. Oh oke, iya betul. Si Siska sama Mbak lagi Mas Reska ya. Iya, sebagai Rahayu suami dan istri Akmal, yang KDRT itu ya. Iya. Sampai akhirnya dia harus rujuk kembali demi anaknya tuh. Gue langsung kayak itu dapet banget sih ya. Scene akhir kan. Iya, scene akhir tuh kayak banget. Kok bisa kepikiran bikin scene itu. Dan gue suka sama semua detail yang digambarkan di film ini, kayak misalnya pas pernikahan. Yang cuman digelar di depan di rumah, terus baju-baju bridesmaid-nya yang warnanya mencolok, kan kedaerahan tuh kayak begitu baju-bajunya ya seragamnya yang begitu gitu loh, tidak menunjukkan kemewahan atau apa gitu, yang cuman ya beli di Tanah Abang terus dibagi-bagiin kayak gitu kan. Gue melihat kesederhanaannya lewat situ, yang warna-warna mencolok, yang kulitnya coklat terus pakai bajunya ngejreng gitu kan, kelihatan banget kayak penggambaran kalau di Jawa nikah tuh begini gitu. Terus sebelum nikah yang lamaran si Elang El Gibran melamar cuma pakai ayam. Ayam itu yang tiba-tiba datang pagi-pagi ya. Iya, pakai ayam tuh. Sekeluarga datang. Menurut gua tuh detail-detail yang kayak gitu tuh ciamik sih. Jadi menggambarkan bener-bener kalau ini dia di desa, sederhana gitu. Cuman ya ceritanya luar biasa gitu. Ceritanya luar biasa, bagus. Bagus banget gue. Itu buat promo tuh. Oh enggak ya? Terus mungkin selain itu, sebenarnya ada satu adegan yang gue kurang masuk kali ya. Ada seriusan nih. Lu inget kan? Ada di trailer juga ternyata adegan yang tentang obat-obat itu. Oh iya. Itu gue kurang. Iya, dia mau bikin komedi di situ. Pengen bikin lucu slapstick tapi nggak dapet sih. Gua sih entah kenapa ya. Maksudnya secara penyampaian itu yang ecore segala macam. Itu kan pasti ya oke lah, maksudnya lucu mungkin, tapi maksudnya kalau misalnya lu nonton konteksnya secara keseluruhan kayaknya itu terlalu lama film lagi. Adegan itu terlalu lama, terus diakhiri dengan mereka berantem kayak itu kurang asli. Kenapa gitu? Ganggu banget. Iya mungkin mereka niatnya pengen bikin slapstick gitu, wah lucu nih gitu. Walaupun wah lucu nih gitu kan, tiba-tiba berantem dengan si cewek ini, terus pada KO, terus orang-orang pada nonton kan. Iya, pada nonton. Itu entah kenapa kurang masuk di gua. Iya, sama sih. Walaupun payoff-nya setelah itu kan kalau nggak salah ada si Pak RT ini kan akhirnya muncul si Benny Siregar ya. Iya, Benny. Iya, Benny. Bang Benny lah pokoknya. Benediktus siapa? Iya, Bang Benny lah pokoknya, Bang Benny.
akhirnya kita bisa kenal gitu. Dan akhirnya, nah ngomong-ngomong soal Pak RT dan Pak Kos di sini, siapa Yusril Fahriza sama Bang Benny di sini, dan ternyata memang chemistry mereka bukan cuma di real life, maksudnya bukan cuma di film ini, tapi di real life di juga. real life juga, tapi di film ini juga entah kenapa kan kalau gue lihat sih ya dapet, dan kalau gue lihat adegan mereka nggak sebanyak itu. Iya, tapi cukup memberikan bumbu di film ini. Itu dia. Bener-bener komedinya didapat dari dia sih. Itu entah kenapa mereka tiap kali ada adegan bareng tuh buat gue ikonik, yang tiba-tiba disuruh nyapu lah, yang tiba-tiba datang buat ngerujuk si Feby pas Kalis lagi ngambek. Itu lucu sih. Buat gue bumbu-bumbu komedi sangat terasa ketika mereka berdua ada gitu. Iya, itu karena memang mereka ada untuk lucu. Memang itu aja gitu loh. Sebenarnya ada satu bumbu selain siapa ya? Pak RT, Pak Kos, sama Burung Beo. Burung Beo. itu sampai di kredit scene-nya tuh ada. Si siapa namanya? Mas Fajar Nugros di situ. Fajar Nugros soalnya produser juga. Iya, produser. Maksud gue kenapa kepikiran gitu loh. Iya. Lucu. Tapi lucu. Itu salah satu beat yang menurut gue selalu berhasil. Bahkan sampai kreditnya juga ada beberapa kalimat yang menurut gue lucu gitu loh. Jadi setiap nama ini terus Burung Beo-nya ada sebut misalnya Bojoloro atau apalah gitu. Kayak gitu-gitulah. Lagune Ape gitu, kayak gitu-gitulah gitu loh. Itu salah satu beat komedi yang ditaruh dan berhasil buat gue. Padahal burungnya kagak kelihatan. Cuma sekali doang, dan itu juga gue nggak yakin tuh burungnya gitu loh. Cuma bener-bener mainan audio aja udah. Iya, mainan audio. Keren sih, kepikiran. Sekalinya drama tuh dapet loh. Iya. Mungkin pengakuan dosa kali ya. Gue tuh agak hampir nangis di yang pas. Tuh kan? Tapi gue lupa di adegan yang mana. Pokoknya gue hampir nangis lah. Iya, gue tuh ngeliat lu udah begini-begini. Oh, yang pas si Mas Agus udah capek. Oh iya. Akhirnya dia bener-bener udah capek, walaupun akhirnya balik lagi sih. Iya. Dia capek karena ya udahlah, kita harus melepaskan gitu aja gitu ya. Itu, wah gila, itu dapet banget sih. Karena lu relate ya? Enggak sih, tapi ya maksudnya udah capek gitu karena lu relate, karena udah ngejar segitunya, terus nyatain cinta nggak dijawab. Ya kan? Nggak dijawab iya, nggak dijawab tidak, jadi kayak perjuangan lu selama ini tuh ada hasilnya nggak sih? Cuma butuh itu doang. Kembali lagi di cerita cintaku. Oh salah ya, itu udah dijadikan ya. Maaf. Ya, gitu tapi sih. Ya itu yang maksud gue sih, secara mereka acting, secara scoring, secara editing, itu dapet banget. Karena mungkin udah di-build dari awal ya. Maksudnya mereka berdua ini kan udah, walaupun berantem mulu karena si Mas Agus ini orang yang iseng sebenarnya, tapi tuh mereka klop gitu loh. Kayak lucu gitu kan. Cinta tulusnya tuh berasa banget ya Agus ini. Itu, cinta tulusnya berasa banget, dan sekalinya Mas Agus capek itu gue relate kayak, wah gila. Kan pengakuan di sini. Iya, sial. Gimana menurut lo tentang dramanya gitu loh? Gue pengen tahu kalau dari elu nih. Iya, makanya gue bilang di sini semua memiliki porsi yang pas gitu. Yang cuman kekurangannya yang cuman tadi itu aja, yang adegan itu menurut gue agak nggak perlu lah gitu. Iya. Ya karena yang lain tuh udah seseru itu dan selucu itu gitu. Dramanya juga semua punya struggle-nya masing-masing, terus ya menurut gue keren sih. Maksudnya dramanya nggak yang too much. Jadi kalau kita udah mengharu biru, tiba-tiba scene selanjutnya tuh yang bikin ketawa dan gak dragging gitu, ya kan? Mulus aja gitu. Gue suka sih. Kalau lu bilang semua karakter yang ada di film ini ada masalah, satu-satunya karakter yang gak ada masalah. Oh iya. Fiersa Besari. Fiersa Besari gak ada masalahnya sama sekali di sini. Tiba-tiba ada deh. Tiba-tiba ada Fiersa Besari. Bener-bener itu. Tapi maksudnya itu jadi salah satu momen kunci kali ya, yang dia ketemu akhirnya Fiersa Besari itu. Jadi tadi merupakan review kami tentang Seni Memahami Kekasih. Ya, tetap ada kurangnya, tapi juga gue berharap ini bisa diterima oleh halayak luas ya, walaupun yang di bahasa Jawa atau gimana gitu. Ya, dan film yang cocok ditonton di antara huru-hara. Betul, di antara huru-hara. Pilkada hari ini selain perasaan selain itu promonya ya. Selain itu ya. Ya mungkin karena pas aja kali, karena lagi pas aja. Pas, jadi untuk rehat sejenak lah. Jangan lupa nonton guys, SMK Seni Memahami Kekasih. Kalau gitu, buat yang udah nonton juga boleh langsung komen di bawah menurut kalian gimana filmnya, kita ngobrol ya kan. Kalau gitu kita ketemu lagi di
Bapil, bahas film. Dadah. Bye. Dadah guys.